Bapak Ibu saudara-saudari, marilah kita memasuki ibadah kita, yaitu ibadah di hari peringatan Pesta Pentakosta yang kedua. Oleh sebab itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita sejenak berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih, pada hari ini kita telah memasuki Pesta Pentakosta yang kedua. Melalui peringatan hari ini, kita dimohon supaya semakin memperlihatkan kepribadian kita yang hidup oleh kuasa Roh Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya semakin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Marilah kita memuji Tuhan dari buku Ede nomor 102 ayat 1 tambah 7. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, dan supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita puji Tuhan dari buku ND nomor 640 ayat 2. Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus, yaitu yang tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian hukum Tuhan. Marilah bersama-sama memohon kekuatan pada Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita puji Tuhan dari UND nomor 461 ayat 2. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu.
Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami hanya kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiamu tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damai tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bersiapkan diri kita puji Tuhan dari buku ND nomor 169 ayat 2. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel bagi kita pada Pentakosta yang kedua ini, yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 35 yang dimulai dari ayat 30 sampai ayat 35. Marilah kita membacanya secara responsorial. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, supaya ditanam, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu."
Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dan di suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang. Pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmiji dan lenang halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta meliharanya dalam hatinya. Amin. Mari kita puji Tuhan dari buku ND nomor 753 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dari buku ND nomor 109 ayat 1.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, marilah kita membuka Alkitab kita masing-masing. Tuhan datang hari ini menyapa kita lewat firman-Nya, yaitu dalam surat Paulus yang pertama menuju kepada jemaat yang ada di Korintus, dari pasal yang kedua mulai dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. 1 Korintus pasal 2 dimulai dari ayat yang pertama dan diakhiri ayat yang kelima. Saudara-saudari, marilah kita membacanya untuk kita semua. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Koras madita amalina pos rohan siat dede hitate nampola ganggu rohata nangida nama saw alai mahite di bagas hata ni Tuhan buat mahite hapor siauta atau Tuhan tetap memelihara kita dengan senantiasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang seiman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita melihat konteks di dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus ini, alangkah lebih baik kita mengetahui sejarah perjalanan kisah Rasul Paulus yang telah pernah melayani di jemaat Korintus, yaitu di dalam kisah para rasul pasal yang ke-8. Di sana diceritakan, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika Rasul Paulus mengunjungi kota Korintus, bisa saja dikatakan bahwa kota Korintus adalah kota yang terkemuka, yang sangat penting di bidang perdagangan dan di bidang filsafat. Bisa juga dikatakan, Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahwa kota Korintus adalah kota yang angkuh dengan intelek, tetapi bejat secara moral. Sehingga bagi Rasul Paulus, kota Korintus menjadi ladang yang sungguh untuk memberitakan kabar baik tentang Kristus atau Mesias. Walaupun kota Korintus sebagai kota yang angkuh dengan intelek, bejat secara moral, tetapi bagi Rasul Paulus bukan menjadi penghalang bagi dia takut melihat situasi tersebut untuk mengabarkan kabar baik tentang Mesias. Kenapa demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Di sana diceritakan ketika Paulus berkhotbah di depan orang-orang yang terpenting, di depan orang-orang yang hebat dan terkemuka, mereka mengakui kehebatan Rasul Paulus. Sampai Rasul Paulus dikatakan, engkau ini gila. Ilmu yang banyak itu membuat engkau gila, hai Rasul Paulus. Apa jawab Rasul Paulus kepada orang-orang yang di sana? Aku tidak gila. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Jadi yang mengingat
molo rope akan masa di teman-teman yang berutang nang itu ganggu pikiran. Mari kita jaga kesehatan pikiran, kesehatan jasmani dan iman. Itulah sebabnya di dalam suratnya Rasul Paulus ini, salah satu hikmat yang dimiliki oleh Rasul Paulus adalah seorang rasul yang cepat bereaksi dan membela dirinya dan memberikan penjelasan yang lugas dan jelas tentang pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, atas pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini kepada jemaat Korintus dan juga kepada jemaat Tuhan pada saat ini, sebagaimana yang tertulis dalam firman Tuhan ini yang telah baca tadi, ada beberapa hal poin yang perlu kita lihat, kita ambil yang sangat menarik demi kebutuhan rohani kita. Yang pertama dikatakan, hendaklah semuanya kemegahan adalah bermegah di dalam salib Kristus. Yang di ayat 1 dan ayat 2. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Kita melihat Rasul Paulus di sini berkata dengan konsisten, pikiran dan perkataannya jelas. Ia tidak dapat memiliki pikiran yang berbulu-bulu atau dapat dikatakan dituduh bercabang lidah, bukan. Berbeda-beda orang pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Banyak kita lihat, banyak kita temukan orator-orator ulung saat ini menyampaikan materinya yang menarik dan memukai para pendengar, tetapi tidak memiliki kejelasan dan tepat dasar utamanya, hanya untuk mencapai superioritas perkataan dan hikmat. Banyak jemaat-jemaat Tuhan hari ini mencari motivasi kehidupan dalam dirinya, tidak berdasarkan di dalam firman Tuhan. Tetapi yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus kepada kita adalah setiap orang yang harus memiliki alasan yang kuat mengatakan bahwa semua sorak-sorai, bahwa semua sukacita dan duka cita bermegah haruslah di dalam salib Kristus. Setiap orang Kristen, semua tindakan bermegah haruslah di dalam kasih. Semua sukacita bermegah haruslah di dalam salib. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari berdoa kepada Tuhan, berarti Anda mendengar suara Tuhan dan mau bermegah di dalam salib Kristus. Kita berdoa bukan hanya memohon dan meminta, tetapi dalam doa kita mendengar suara Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari bersukacita hari ini sampai esok dan sampai selama-lamanya, harapan dan kemuliaan, Anda harus bersukacita di dalam salib Kristus. Karena setiap yang nafas dihirup oleh orang percaya telah dibeli dengan darah Kristus, sehingga kita harus dipertaruhkan dan berutang kepada salib Kristus. Kita tidak akan mendapat apapun selain murka Allah tanpa salibnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, bisa dikatakan saya pernah membaca sebuah buku yang membuat perbandingan karena Kristus Yesus mengherankan bagi dirinya. Di dalam buku itu dikatakan Sokrates mengajar selama 40 tahun, Plato selama 40 tahun mengajar dan memberikan filsafat, motivasi-motivasi yang membangunkan.
Aristoteles 40 tahun juga mengajar, memiliki teknik matematika yang luar biasa. Tetapi Yesus hanya 3 tahun mengajar dan memberikan nasihat. Meskipun demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, pengaruh ajaran Kristus jauh melebihi pengaruh yang ditinggalkan oleh para filsuf yang ketiga besar tersebut. Dia hanya seorang tukang kayu dari Nazaret. Dia tidak pernah karya seni. Tetapi beberapa ahli seni lukis memberikan inspirasi tentang Yesus. Yesus tidak pernah menulis sastra maupun menciptakan puisi. Tetapi beberapa penulis puisi memperoleh ilham dari dia. Baik juga Yesus tidak pernah menciptakan musik atau dia bukan sebagai musisi. Bisa kita katakan seperti Bapak Bonabit Senaga dan Ibu Pardosi. Mereka pencipta lagu dan begitu bersukacita memuji Tuhan, tetapi mampu menciptakan berbagai lagu pujian sehingga simfoni yang berubah untuk memuji Dia. Yang paling uniknya Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam buku itu dikatakan sebagai keselamatan jiwa dan menghancurkan segala rantai perbudakan dosa. Itulah yang membuat kehidupan yang kekal. Itu sebabnya Alkitab berkata kepada kita, namanya disebut orang penasehat yang ajaib. Di dia tertulis di Alkitab itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, mulai hari ini jadikanlah hidupmu, pusatkan berpegang di dalam salib Kristus. Seandainya Tuhan bertanya kepada kita pada saat ini yang sudah ditekan oleh pandemi COVID-19, Tuhan bertanya kepada kita masing-masing, dimulai dari anak sekolah minggu, anak kita, apa yang paling mereka inginkan di masa COVID-19 ini? Mungkin anak-anak kita memberikan jawaban, kami membutuhkan buku dan pendidikan yang begitu hebat. Pasti Tuhan berikan. Tuhan juga bertanya kepada remaja dan apostol, apa yang Anda butuhkan di masa COVID-19 ini? Mungkin mereka menjawab, kami membutuhkan dana atau uang untuk demi kebutuhan hidup kami. Tuhan pasti berikan. Bagaimana juga kepada kita orang tua, jemaat HKBP Tanggerang ini secara khusus, Tuhan bertanya kepada kita di masa COVID-19 ini, apa yang kita inginkan dari Tuhan? Mungkin berbagai jawaban kita berikan kepada Tuhan, Tuhan persiapkan bagi kita. Tetapi ada seorang yang lemah. Dia memberikan jawaban yang sempurna di dalam kelemahannya. Dia menjawab, hidupku di dalam Kristus, menjadiku seperti Kristus, selalu bersama Kristus. Itulah jawaban orang yang sederhana mengandalkan berpegang di salib Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, seluruh keinginan yang terdalam hanya berpusat berpegang di dalam salib Kristus. Dan kita harus mampu menyatakan, bagiku adalah Kristus. Ikonilu hotan. Di bata ido dia sadarion ditikion dan ganggu pikiranku mangiga nama saul alai na perlu digolukon di bata Kristus yang telah memenangkan jiwa raga saya dari dosa. Ikonilu hotan manina di bagai sang kepata namamu. Bagi musim kondaman dodai na hatani Tuhan nama dokter kita. Ciptakanlah misteri Allah bagi dunia ini melalui kekuatan roh Allah. Jelas dikatakan di ayat 4 dan 5. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata
meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Paulus berkata sangatlah terang-terangan dan tidak selalu berkata dengan mulut-mulut atau meyakinkan orang lain. Bahwa Rasul Paulus tidak memiliki dengan segi pandang hikmat dari budaya manusia. Mulai kita halal pada suin nama budak panah upasa alai olah saya mah boleh digawi salpui dambe dan dingobe mulai ada evaluasi tidak dipanguli wani aham udok akhirnya suri bodoh. Jadi banyak sekarang ini filsuf motivator budaya manusia yang selalu pandai berbicara dengan terkesan indah untuk didengar oleh orang lain. Bukan itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Iman yang paling mulia pengajarannya yang spesifik dan konkret baginya adalah cukup hanya di dalam Alkitab. Doa mana? Inilah sebagai hikmat yang paling mulia dan berharga bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Alkitab, kitab suci orang Kristen. Hanya kitab suci ini sebagai alat roh Allah untuk meninggikan Kristus di dunia ini. Itu adalah sebagai dasar segala sesuatu orang yang percaya. Karena tidak ada yang benar akan kita terima apabila kita mengabaikan kekuatan roh Allah yang sudah terkandung di dalam Alkitab. Doa mengingat tajahalah dan ahli garuk dikit mulu adong roh baca alai mulu di bagian ganggu doho unang jahat. Suatu saat nanti ketika kamu baca Alkitab ada firman Tuhan yang pas bagimu, mungkin itu kamu lihat. Bukan seperti itu membaca Alkitab. Bacalah dengan melalui dalam doa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, tidak perlu kita capek-capek mencari kata-kata yang indah, motivator yang hidup dari perkara dalam dunia ini. Walaupun kita jujur dalam diri kita masing-masing ya. Secara pribadi saya ibadah majok. Membaca Alkitab itu dalam diri setiap orang Kristen selalu membosankan. Apalagi nomor tanya. Kalau ada sepanjang di jurunai, ini Tuhan pasu-pasu kamu. Amin. Apalagi membaca firman Tuhan Alkitab. Satu hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, bulan, 2 bulan, saya mau boleh di gereja dan buka Alkitab. Bukan itu yang Tuhan katakan, tetapi apa yang Tuhan katakan bagi kita. Seperti episode di minggu yang lalu dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku dengan benar. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari, Bapak yang benar hanya terkandung di dalam firman Tuhan. Odo nama Tuhan. Odo nama ramoti perdana ini mulia. Mulam kita tajah hati punya radio. Jalan oto pertanian Tuhan ini. Tuhan pasti akan mendengarkan seruan kita. Bisa dikatakan Bapak Ibu saudara-saudari, ada seorang pemuda yang sudah hampir putus asa dalam hidupnya. Di suatu hari dia memutuskan untuk berhenti. Dia memutuskan untuk berhenti dari segala pekerjaannya, berhenti dari segala hubungannya sesamanya, dari segala spiritualitasnya. Dia berhenti. Lalu ia pergi ke hutan untuk bicara kepada Tuhan. Sampai di hutan dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, berikan aku satu alasan untuk tidak berhenti. Apa jawaban Tuhan?
Lihatlah di sekelilingmu. Apakah engkau memperhatikan tanaman, pakis dan bambu yang ada di hutan ini? Apa jawaban sang pemuda tersebut? Ya Tuhan. Dan Tuhan berkata, ketika pertama kali aku menanam mereka, aku menanam dan merawat benih-benih mereka dengan seksama. Aku beri mereka cahaya. Aku berikan kepada mereka air hujan. Pakis-pakis itu bertumbuh dengan sangat cepat. Warnanya sangat hijau yang menawan menutupi tanah. Namun tidak ada yang terjadi dari benih bambu tersebut. Tetapi aku tetap tidak berhenti merawatnya. Dalam 1 tahun dan sampai 3 tahun dan 5 tahun, pakis-pakis itu tumbuh lebih cepat dan lebih banyak lagi dan memiliki akar-akar yang kuat. Tahukah kau, hai anakku, hai pemuda, dari semua waktu pergumulan, ingatlah sebenarnya engkau sedang menumbuhkan akar-akarmu. Aku tidak menyerah terhadap bambu itu. Aku juga tidak akan menyerah bagimu. Sehingga jangan pernah menyerah. Saatmu akan tiba, kamu akan memiliki tumbuh sangat tinggi seperti pakis-pakis dan bambu yang tinggi. Begitu indah. Jadi mintalah kekuatan dari aku dengan pertumbuhan setinggi yang kau dapat capai. Kemudian sang pemuda kembali dari hutan menuju rumahnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ciptakanlah misteri Allah di dalam kekuatan Roh Allah di setiap pergumulan hidup kita. Maka kita akan ditinggikan dari segala ciptaannya. Lam tahari ngason amang nama tangyang itu Tuhani. Lam tahari ngason amang nama cahahatan Tuhani. Idoh aku kota. Jangan pernah berhenti dan menyerah walaupun seberat dari corona yang menekan hidup kita saat ini. Bukan itu menghalangi kita memuji Tuhan. Kita malas membaca firman Tuhan. Tetapi berkarya selalu bagi Tuhan. Jangan-jangan di masa COVID-19 ini sebagai kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, sebagai ladang yang subur untuk bekerja memberitakan firman Tuhan. Jangan-jangan pada COVID-19 ini suatu kesempatan yang indah diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai ladang yang subur untuk bekerja memberitakan firman Tuhan. Jadi jangan pernah bermalas-malas, berkaryalah menciptakan misteri Allah bagi dunia ini. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, firman-Mu yang Tuhan telah kami dengarkan dan kami telah memperoleh kekuatan yang baru. Kami seluruh umat-Mu haruslah merdeka di dalam salib Kristus. Salib Kristus salah satu hikmat yang memberikan kekuatan baru dari segala di atas pekerjaan dan pelayanan kami. Tanpa salib-Mu ya Tuhan, kami tidak akan menerima kemuliaan, bahkan kami akan menerima hukum Tuhan. Ya Bapa kami yang di surga, suatu kesempatan yang mustahil bagi kami. Kami juga harus tetap berkarya di dunia ini melalui kekuatan Roh Allah yang Tuhan persiapkan bagi kami. Curahkanlah Roh di setiap jemaat, di setiap yang merindukan Engkau Tuhan, setiap orang yang memanggil nama-Mu di dalam kelemahannya. Sebab inilah waktu kami sebagai tugas dan tanggung jawab kami menabur benih Injil Kristus di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, perintahkanlah kami sesuai dengan firman-Mu ini, dan kami juga tidak akan terlena menikmati hikmat dari dunia ini. Demikian juga ya Tuhan, seluruh bagi jemaat-Mu
yang merindukan pertolongan Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan urapan Roh Kudus bagi mereka. Apabila kami kurang mampu melaksanakan apa yang sesuai dengan firman, tetapi dalam kemurahan Tuhan kami pasti yakin dan bisa berkarya dengan kekuatan Allah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Demikian Tuhan firman ini sebagai santapan rohani kami, dan jangan biarkan kami terlena dan terpuruk di dalam keputusasaan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut Tuhan dalam buku nyanyian, dalam buku Ende angka 70 ayat 1 tambah 3, sekaligus mengumpulkan persembahan. Marilah mengucapkan puji syukur bagi Allah Tuhan kita yang telah memberikan pemberian yang paling berharga bagi kita, yaitu Roh-Nya yang kudus dicurahkan bagi kita umat yang hina ini. Pemberian yang lebih berharga dari dunia ini dan seluruh isinya. Kami berterima kasih ya Tuhan, juga kami memuji Engkau karena seluruh kebesaran-Mu dan keagungan-Mu yang telah nyata bagi kami. Firman Tuhan hari ini mengharapkan supaya iman kita selalu mengandalkan kekuatan Tuhan, jangan mengandalkan pikiran manusia. Pada masa-masa penderitaan yang sedang kita alami saat ini akibat pandemi COVID-19, sungguh kita tidak berguna mengandalkan kekuatan dunia ini. Dengan demikian, marilah kita yakin dan percaya akan kekuatan Tuhan yang hendak menolong kita. Kasih
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.